Baik, Bunda, kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, saya ingin melakukan supervisi akademik. Ya, jadi selain supervisi akademik ini adalah saya ingin melihat bagaimana Pak Zainal ngajar di kelas. Ya. Terus, nah sebelum kita melakukan supervisi akademik, saya ingin coba untuk mengetahui dulu, kita saling praobservasi dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Kira-kira nanti Pak Zainal ngajar di kelas berapa, Pak Zainal? Hari ini saya akan mengajar di kelas 9G. 9G, iya. Oke. Jam ke 45. 45 ya, Iya. 45 sekitar jam 10-an ya, Iya. jam 10 sampai jam 11.30. Oke, baik. Kelas 9G jam ke 45. 45. Oke. Materinya apa Pak Zainal nanti? Materi yang akan saya berikan nanti yaitu naratif teks. Oke, naratif. Teks. Mungkin Jadi bisa dijelaskan iya. sedikit? Jadi nanti saya akan memberikan semacam memutarkan tentang PPT yang berkaitan dengan naratif teks, yaitu nanti di situ ada ya, generic structure-nya, di situ ada language feature-nya, jadi anak-anak harus tahu itu. Jadi isi dari naratif itu apa? Jadi karena naratif itu bermacam-macam, Mbak Didi. Jadi naratif itu bermacam-macam, ya, yaitu nanti ada yang naratif fabel, nanti ada yang dongeng, nanti ada yang kalau fabel itu yang kaitan dengan binatang, nanti yang dongeng, nanti juga ada yang modern dan lain sebagainya. Jadi setidaknya anak-anak nanti harus tahu, oh ini masuk ke sini. Dari situ ketika dia membaca, oh ini masuknya ke sini, jadi anak-anak akan tahu, harus tahu seperti itu. Jadi tujuan saya, tujuan pembelajaran saya itu anak-anak bisa mengetahui ketika dia membaca sebuah teks naratif, dia sudah mengetahui, oh ini masuk fabel, ciri-cirinya apa? Oh ini masuk dalam ini ada mana folktale atau dongeng, oh seperti apa? Ini adalah legend, oh ini legenda. Itu jadi anak sudah bisa menentukan nantinya. Itu tujuan pembelajaran saya hari ini. Baik. Kemudian strategi bagaimana kira-kira nanti setelah di pembelajaran yang akan disampaikan? Strategi saya yaitu saya akan memutarkan PPT. Di situ saya langsung akan saya jelaskan. Setelah saya putarkan mungkin akan saya skip, setelah itu saya jelaskan. Karena anak-anak saya ajak yaitu untuk melihat terlebih dahulu, baru setelah itu mereka harus mendengarkan apa yang saya jelaskan. Dari situ saya berharap mereka bisa membuat kesimpulan atau resume, ada catatan-catatan di situ. Nah, jadi sehingga anak-anak bisa langsung paham. Dan lagi strategi saya nanti akan saya putarkan banyak contoh-contoh dari naratif, ya, teks naratif. Baik, berarti mungkin sementara sampai sini dulu banyak tentang praobservasi. Jadi nanti kita coba ketemu lagi jam ke-45 di kelas 9G. Ya, 9G. Nanti FPP-nya saya bawa ya, Pak bawa satu dan saya bawa satu. Nanti kita akan coba cek di mana pelaksanaan FPP tersebut. Nanti setelah itu nanti coba kita sharing kembali, kita ketemu kembali, kita lihat di mana titik keterlaksanaan sudah tepat tercapai dan mana yang belum tercapai. Baik, sementara ya sampai sini dulu Pak Indah, kita ketemu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? Fine. Okay, before we start the lesson, I want to pray first. Okay, come on, chief of the class. Sebelum mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan pihak kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Before we start the lesson, I want to call your name one by one. Okay. Anyone absent today? Anyone absent today? Ada yang absent hari ini? Ada? How many students? How many students? Faiz, then Rama, and then Ali, Wahyu, Sudi, Surya.
Okay. Have you ever read the story of Sangkuriang? Yeah. Have you finished read the Sangkuriang story? Please answer the question. Answer the question. Yeah. First number 1 until number 10. Silakan dijawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya. Okay, now please write down on your own book. Silakan. Okay, good. Ya. 1. Okay. Come on. Yeah, good job. Yeah. Okay, good. Okay, yeah. Excellent. Please, want to be number 1? Raise your hand. Okay, yeah. Go West Deng Sumbi. Deng Sumbi is a princess from West Java, Indonesia. Okay, good. Good. Wait, number 2. Who's number 2? Raise your hand. Come on. Number? Yeah. Describe our Deng Sumbi life. That she was a beautiful woman who liked weaving. Okay, good. Okay, guys, I think that's enough. Thank you very much for your attention. Because today we will study about narrative text, and then next meeting we will study about report text. Okay, thank you very much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana Pak Zainal kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, ini saya perkenalkan dulu ya. Sini ada Bu Ida sebagai PP CJB saya. Ya. Jadi kita akan melakukan sebuah kegiatan pada percakapan pasca observasi ya. Jadi kemarin kan saya hari Selasa sudah lihat Pak Zainal mengajar, ya. Kemudian juga kita lihat PP-nya dan semua aktivitas kegiatannya. Kemudian kira-kira Pak Zainal untuk pertemuan ini pada saat kegiatan pasca observasi ini apa yang mungkin akan Pak Zainal sampaikan? Mungkin saya ingin menyampaikan tentang refleksi aja bagi dia, karena setelah kita melakukan supervisi kemarin, mungkin saya setelah saya rasakan saya perlu banyak merevisi apa yang sudah saya berikan. Mungkin metode saya dalam pembelajaran, karena saya melihatnya antusias anak itu kurang. Jadi mungkin saya akan merefleksi, yaitu mungkin dengan metode yang hari Selasa kemarin saya tampilkan dengan PPT itu, mungkin saya akan berbanyak sedikit, yaitu dengan memberikan asesmen terlebih dahulu ke anak tentang materi yang saya berikan, yaitu naratif, sehingga nanti ketika dia melihat atau materi yang saya berikan dia sudah paham. Karena saya melihat kemarin ketika saya amati satu-satu, jadi anak-anak itu terkesan masih belum paham, walaupun itu saya hanya sekali waktu itu saya putar, anak-anak masih tidak paham. Padahal di situ saya mengharapkan mereka sudah membuat resume atau catatan-catatan gitu. Gitu ya. Atau mungkin juga PPT-nya juga terlalu cepat mungkin ya. Jadi mereka itu ada beberapa yang menulis, cuman ketika saya perhatikan, mereka masih belum. Jadi mungkin beberapa kali nanti akan saya putarkan, setelah itu saya skip, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang materi. Gitu. Baik, Pak Zainal. Tapi sebetulnya kemarin sudah cukup bagus. Cuma mungkin dalam diferensinya Pak Zainal kemarin kayaknya apa? Diferensinya yang istilahnya yang
sudah ada yang dimunculkan, kira-kira apa? Iya, jadi ini Mbak Lydia, kita maaf karena memang saya pengajar kelas 9 yang mana kurikulumnya itu kan kita masih kurikulum 13, jadi belum seperti Pak Yudi yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi apa ya, diferensiasi itu kita mungkin masih itu yang kurikulum lama ya. Jadi kita diferensiasikan banyak dikenakan, bukan dikenakan sebenarnya ya, kita sudah melakukan, hanya saja kita tidak tahu apa itu adalah diferensiasi. Nah itu yang apa ya, jadi ya kedepannya mungkin saya harus setelah saya memahami ya diferensiasi, jadi saya harus lebih bervariatif dalam memberikan metode, karena di dalam kelas itu kan biasanya kelas majemuk, berarti otomatis banyak karakter yang berbeda antara satu anak dan anak yang lain. Kebetulan di SMP 4 itu kan dulu ada kelas olahraga yang mana kelas ini apa ya, betul, anaknya sangat iya apa ya, beda dengan anak kebanyakan karena dia harus banyak berputar, banyak apa dan sebagainya itu. Ya mungkin itulah yang PR saya sebagai guru untuk mencari bagaimana saya memberikan pembelajaran yang tepat untuk anak-anak. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita ini ya ada yang audio, ada yang visual, ada yang jadi ya itu ya satunya itu ya yang berbicara. Nah, kira-kira kajiannya hal apa mungkin yang kedepannya yang dari observasi kemarin ya di Selasa kita sudah lihat kegiatan pembicaraan Pak Jenal, mungkin Pak Jenal juga sudah mengungkapkan beberapa hal tentang kegiatan Pak Jenal. Hal-hal yang mungkin akan dikembangkan ke depannya dengan kegiatan. Ya, yang pertama tadi yang saya katakan tadi, saya harus ada penilaian awal. Jadi biar saya tahu itu, jadi nanti saya tetap akan menyiapkan beberapa materi selain dari PPT atau video yang akan saya tampilkan. Mungkin saya akan membuat apa ya, sekiranya anak mungkin bisa puzzle atau apa sehingga dia media pembelajaran yang lain, sehingga mungkin antusias anak, khususnya anak yang berbeda ini yang harus kita edukan. Maaf ya, yang pecahan dari anak olahraga ini yang harus kita, karena mereka ini yang apa ya, dalam pembelajaran itu kalau kita memberikan pembelajaran itu kurang ya dia akan tidur. Nah iya itu dia akan tidur. Tapi kalau kita akan memberikan variasi, ayo saya suruh maju, ini saya kasih clue dan lain sebagainya, mungkin dia mungkin akan dia apa ya, istilahnya ada tergerak untuk ya satu tidak tidur ya, dia itu karena mereka menginginkan bergerak gitu dalam pembelajaran itu, bergerak tidak hanya di belakang meja saja. Harus ada kegiatan dua arah. Betul, dua arah, iya. Kira-kira Pak dengan sebuah upaya ingin pengembangan yang Pak Dina sebutkan tadi, kira-kira apa mungkin akan mencoba untuk menerapkan hal tersebut? Ya, ini kebetulan ini kan Pak Yudi kan juga apa ya, sebagai walaupun saya lebih dari usia, tapi jenengan ini kan lebih apalagi jenengan adalah guru CGP, jadi saya yakin saya bisa menggali banyak informasi, banyak itu dari apa kira-kira variasi apa ya. Ya ini saya nanti akan belajar dari Pak Yudi, dari Bu Ati dan Pak Slamet, kira-kira variasi apa yang kira-kira sesuai untuk anak-anak yang dari tiga ya tadi. Ada yang visual, ada yang audio dan itu dan kinestetik, yang kinestetik. Baik. Berarti istilahnya makanya di kelas kemarin kelas 9G ya. Iya, 9G. Mungkin kemarin kan sebenarnya masuk ke kelompok pertama ya. Betul. Nah, Iya. Setelah lulus kita siapa tahu setelah itu jadi saya harus melakukan ini. Siapa? Mungkin kan nanti untuk pertemuan berikutnya bisa. Betul. Ini ada Pak Yudi ya, dalam pikiran saya akan membuat pasal. Nah, di situ nanti anak-anak saya harap dari itu dia maju setelah melihat atau saya tayangkan video itu, dia berani maju. Berani maju dengan pasal-pasal yang clue yang saya berikan. Jadi dia nanti
yang berani saya harap itu bisa maju. Atau nanti akan saya oral aja, saya tunjuk atau bagaimana. Itu mungkin bayaran saya di situ. Itu yang ingin saya lakukan. Mungkin itu tidak lanjut dari kemarin ya. Kalau kemarin kita hanya sekedar menayangkan, gitu. Tapi mungkin pertemuan berikutnya dengan materi yang sama yaitu naratif, itu saya akan membuat seperti itu. Jadi saya akan sebuah video cerita fairy tale atau mungkin juga yang kaitannya dengan hewan atau dongeng dan sebagainya. Mungkin di situ nanti saya harus membuat ini tokoh apa di situ. Itu yang ingin saya tampilkan. Jadi ada clue-nya, nanti berkelompok dia harus, yang lain nanti bisa menilai. Itu yang ingin saya metode ini yang ingin saya buat. Hanya saja ingin saya kembangkan di pertemuan berikutnya. Hanya saja nanti saya perlu pembelajaran dari yang mungkin dari teman-teman LGPS atau bagaimana. Baik, cukup menarik saya Pak Jenal yang perbincangan kita di mana Pak Jenal kemarin gimana udah lega dalam setelah kita kan biasanya dulu kepala sekolah melihat kemudian tiba-tiba saya melihat ini berkesan karena kita ini udah terbiasa Pak Dia, terbiasa dari supervisi dari ibu kepala sekolah. Jadi ya mungkin dengan Pak Yudin pun juga ya tetap selalu ada, itu kan ada. Terus ya wes itu lah mengalir saja. Kalau karena apa ya, saya juga perlu ada QI, perlu itu karena apa ya, untuk agar nanti pembelajaran saya akan lebih baik. Ya, terakhir Pak Jenal, setelah Pak Jenal menyampaikan kaji, kemudian sebuah tindak lanjut atau pengembangan yang akan dikembangkan ke depannya untuk memperbaiki, mengevaluasi materi yang sudah kita laksanakan kemarin. Kira-kira dalam percakapan kita kali ini kesimpulan apa yang bisa? Kesimpulannya saya banyak belajar. Banyak belajarnya itu begini. Karena ketika saya tidak ada dengan Pak Yudi ya, karena kebetulan di SMP ada A3, iya, jadi itu ternyata banyak sekali hal-hal yang baru menurut saya dari kurikulum Merdeka ini dibanding yang dulu ya, itu seperti diferensiasi. Kita tidak tahu apakah kita pada saat itu sudah melakukan apa tidak, tapi istilah-istilah itu ternyata akan yang oh ternyata ini yang dinamakan diferensiasi seperti ini yang sudah kita lakukan, ini loh katakan. Hanya saja mungkin istilah-istilah itu yang baru gitu ya. Jadi dengan Pak Yudi, Pak Slamet, kita sering banyak sekali kita dituntut memang sebagai guru lebih kreatif lagi, begitu lagi, karena IT itu semuanya di IT bisa. Kemarin Pak Yudi, Pak Slamet aplikasi Canva dulu ternyata ya itu lebih membuat kita ini lebih variatif dari tidak hanya PPT yang kita tampilkan seperti yang kita bisa lebih bagus lagi, lebih menarik lagi bagaimana. Itu yang saya terima. Mungkin saya cukupkan sampai di sini bagaimana percakapan kita. Terima kasih sudah bisa memberikan saya boleh masuk untuk ikut diskusi, jadi kita bisa tahu bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas 9G dan G dengan materi apa? Teks narratif. Semoga mungkin kedepannya kita bisa tetap sharing lagi untuk bisa lebih mengembangkan kita sama. Saya juga mungkin butuh masukan dan seterusnya juga kita sama saling berbagi mudah-mudahan untuk anak-anak kita bisa lebih baik. Baik, terima kasih dengan Bu Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.